Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan diambil dari Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan 22. Bunyinya demikian. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di saat bangsa Israel sedang mengasuh di padang rumput Moab, sebelah timur laut, mati antara Wadi Arnon dan Jered, Musa memanfaatkan kesempatan istirahat di Moab untuk mengingatkan agar mereka bangsa Israel menjadi bangsa yang taat dan bukan bangsa yang tegar tengkuk lagi seperti yang sudah-sudah. Saudaraku, inilah akhir kepemimpinan Nabi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Sebagaimana kita ketahui bahwa Musa tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian. Hal ini sangat dipahami Nabi Musa. Bahkan Musa sangat menyadari bahwa hidupnya
tidak lama lagi. Dan inilah sebabnya Nabi Musa begitu semangat membekali bangsa Israel. Apabila nanti bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, pembekalan ini sangat perlu karena bangsa Israel akan menghadapi pimpinan yang baru yang belum pernah bangsa Israel rasakan akan kualitas kepemimpinannya. Kedua, bangsa Israel akan berhadapan dengan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan atau di tanah perjanjian. Dalam kedua hal inilah memungkinkan terdapat atau terjadi berbagai godaan berat dan berbagai ujian, sebagaimana sering terjadi. Setiap ada perubahan, ada akibat, yaitu perubahan pimpinan yang memungkinkan adanya masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Musa sangat mengetahui yang akan dihadapi bangsa Israel setelah tiba di tanah perjanjian, sehingga Musa mengingatkan bangsa Israel tentang dua hal. Pertama, agar bangsa Israel taat untuk menjalankan hidup menurut petunjuk Tuhan Allah, antara lain mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Artinya tidak ada satu hal pun yang dapat mengurangi kasih bangsa Israel kepada Tuhan Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa artinya tidak menduakan Tuhan. Saudaraku, jika bangsa Israel, ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, maka kehidupan mereka akan baik. Sebaliknya saudaraku, jika bangsa Israel tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan Tuhan, maka kutuk akan datang. Ulangan 28 ayat 15 sampai 19. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Inilah yang akan terjadi jika bangsa Israel tidak setia terhadap janjinya. Saudaraku, Nabi Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tetap setia, melakukan firman Tuhan supaya hidup mereka terberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketetapan apa saja yang bangsa Israel harus taati? 1. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mengapa? Karena ada orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi beribadah juga kepada ilah-ilah lain, seperti kepada arwah-arwah nenek moyang. Kedua, menyunat hati sebagai bangsa pilihan, ayat 15. Menyunat hati artinya menjauhkan hidup dari nafsu dunia ini. Nafsu dunia menggambarkan segala bentuk kejahatan. Ketiga, membela anak yatim dan janda. Keempat, mengasihi orang asing dengan memberi makan dan pakaian. Bukan hanya omongan semata. Saudaraku, sekarang ini hal seperti ini sudah sangat jarang ditemukan. Kelima, pujian hanya pantas ditujukan kepada Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Jadi tidak ada satu orang pun yang pantas untuk dipuji selain Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang digunakan Yesus untuk menjawab ahli Taurat yang bertanya tentang hukum yang terutama dari hukum Taurat. Matius 22 ayat 37 dan 39. Ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama. Dan yang kedua, Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia sudah termasuk mengasihi anak yatim, janda, dan orang asing. Termasuk musuh pun harus dikasihi. Jika bangsa Israel dan kita semua melakukannya, maka baiklah kehidupan bangsa Israel di tanah perjanjian. Termasuk kita semua, kehidupan kita ke depan atau masa mendatang akan menjadi baik. Sebaliknya, jika kita tidak setia kepada Tuhan, maka kutuk akan menghampiri hidup saudara dan saya, yaitu melalui sakit penyakit. Ulangan 28 ayat 17 sampai 19. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Musa mengingatkan bangsa Israel tentang bersyukur. Saudaraku, bersyukur adalah hal yang sangat-sangat penting bagi perjalanan kehidupan setiap orang. Jika seseorang menjalani hidupnya dengan ucapan syukur, maka kehidupannya akan berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Musa juga mengingatkan bangsa Israel untuk mengucap syukur kepada Allah atas perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan Allah dalam masa lalu mereka. Antara lain, dahulu nenek moyang mereka berangkat ke Mesir hanya dengan 70 orang. Tetapi saat ini bangsa Israel telah menjadi bangsa yang besar. Saudaraku, apa yang diinginkan Tuhan dari bangsa Israel? Supaya mereka menjadi bangsa yang taat dan bersyukur. Kepada saudara dan saya juga, Tuhan inginkan supaya kita semua taat dan bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, jika hidup kita taat kepada petunjuk dan ketetapan Tuhan, maka hidup kita semua akan baik. Jika tidak, sebaliknya akan menerima kutuk. Ulangan 28. Jadilah pengikut Tuhan yang setia dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.